Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Ibu Ayu. Kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 4, Sekolah Dasar. Kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini adalah 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif, yaitu angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Menjelaskan pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Indonesia memiliki kekayaan alam cukup melimpah, salah satunya sumber energi. Minyak bumi, gas alam, arus sungai, dan sinar matahari merupakan sumber energi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas tersebut membutuhkan energi. Energi dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Berikut adalah contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi. Gas menjadi panas. Bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi linear. Energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Energi kimia dari baterai membuat remote televisi dapat digunakan untuk menghidupkan televisi. Energi sinar matahari dimanfaatkan oleh panel surya dan diubah menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut digunakan untuk menyalakan peralatan listrik di rumah. Energi gerak berasal dari roda sepeda yang dikayuh. Energi tersebut akan menggerakkan dinamo dan mengubahnya menjadi energi listrik. Energi listrik ini kemudian digunakan untuk menyalakan lampu. Ayo perhatikan contoh lain pemanfaatan perubahan energi. Pembuatan garam, energi panas, menjadi energi kimia. Membakar sate, energi kimia, menjadi energi panas. Bahan bakar kendaraan bermotor, energi kimia, kemudian menjadi energi gerak. Kipas angin, energi listrik, menjadi energi gerak. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi gerak akan menjadi energi listrik. Radio. Energi listrik akan menjadi energi bunyi. Lilin yang menyala. Energi kimia menjadi energi cahaya. Menjelaskan jenis-jenis energi. Banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatan yang ada di sekitar kita. Agar dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai jenis-jenis energi. Jenis-jenis energi sebagai berikut. 1. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian.
Misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi. Energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi kalor. Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengeringkan atau memanaskan benda lain. Energi listrik. Energi yang memiliki arus listrik sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Misalnya, energi listrik dapat menghidupkan televisi dan kipas angin. Energi cahaya. Energi yang membuat benda dapat menghasilkan cahaya. Misalnya matahari dan lampu yang menyala. Energi gerak. Energi merupakan energi yang dimiliki benda saat bergerak. Energi bergerak secara alami dihasilkan oleh angin dan air. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam bahan-bahan kimia. Misalnya energi kimia pada bahan bakar dan baterai. Beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Energi listrik menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak adalah penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Contoh energi panas menjadi energi panas. Ketika sepeda motor dipakai berjalan jauh, maka akan panas. Energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya penggunaan panel surya. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya penggunaan alat pengering rambut atau hair dryer. Energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya menabuh gendang atau bertepuk tangan. Bacalah bacaan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya berikut ini. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka, Belitung dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebu, Sungai Liat, Bangka. Kini listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengalir ke rumah-rumah warga 24 jam penuh. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel-panel surya. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh WALHI dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga. Tujuannya agar warga dapat sambil belajar dalam pengoperasiannya. Pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Koperasi Hijau mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat. Dengan demikian, warga pun akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, WALHI juga tidak lepas tangan begitu saja. WALHI turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Banyak contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mainan pun ada yang memanfaatkan adanya perubahan energi. Kapal otok-otok mainan kapal uap. Kapal otok-otok merupakan mainan tradisional berbahan baku seng dan merupakan mainan kebanggaan anak Indonesia. Cara kerjanya menggunakan prinsip tekanan uap untuk menggerakkan atau mendorong kapal. Bahan dan cara membuatnya sebagai berikut. Alat dan bahan: seng, gunting seng, spidol, tang, cat besi, dan kuas. Langkah kerja.
Membuat gambar pola badan kapal pada seng menggunakan spidol. Buat pola ruang pembakar. Potong semua pola menggunakan gunting seng. Buat saluran pipa panjang knalpot dari seng yang digulung. Rangkailah kapal dan rekatkan tiap-tiap bagian dengan membuat tekukan pada seluruh bagian tepinya. Warinlah kapal menggunakan cat besi. Cara memainkan sebagai berikut. Isi air pada 2 pipa yang ada di bagian depan perahu. Masukkan minyak goreng dan sedikit kapas ke wadah pembakar yang berfungsi sebagai pembakar. Nyalakan kompor yang sudah diisi kapas dan minyak goreng. Setelah kapal panas akibat pembakaran, maka kapal mainan akan mulai bergerak dan akan mengeluarkan bunyi otok-otok, otok-otok. Saatnya kalian berlatih. Kalian perhatikan tabel berikut. Kalian perhatikan gambar pada tabel berikut. Sumber energi apa yang digunakan pada gambar tersebut dan perubahan energi apa yang terjadi pada gambar tersebut. Soal kedua, carilah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Soal ketiga, apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? Soal keempat, apakah panel surya itu? Soal kelima, perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Perubahan energi apakah yang mampu mendorong kapal untuk bergerak? Apakah fungsi kapas dan minyak goreng? Apa yang akan terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng? Nah, anak-anakku semua, kalian kerjakan di buku latihan kalian. Selamat belajar anak-anakku semua. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya.